Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Syauki Kamil dengan NIM 07041382025203 kelas HIB Palembang. Di video kali ini saya ingin membahas tentang perdagangan beras di Asia Tenggara. Beras adalah makanan pokok bagi masyarakat Indonesia dan merupakan komoditi yang memberikan kontribusi sangat signifikan terhadap pembangunan. Unsur-unsur penting yang terkandung dalam beras yaitu pati dengan porsi 80-85% protein, mineral, vitamin, dan air. Selain sebagai makanan pokok, beras juga dapat digunakan sebagai bahan baku kudapan. Sektor pertanian di wilayah Asia Tenggara secara umum memiliki dampak ekonomi dan sosial yang penting. Kehidupan masyarakat di wilayah Asia Tenggara lebih kurang 45% dari 524 juta penduduk masih tergantung pada sektor pertanian. Salah satu peran esensialnya adalah berkaitan dengan penyediaan pangan, pakan, dan bahan bakar. Ketersediaan pangan yang cukup dan stabil dapat memberikan sumbangan bagi stabilitas ekonomi, sosial, dan politik suatu negara. Harga beras sangat dipengaruhi oleh jumlah suplai padi. Harga beras cenderung stabil pada saat kondisi suplai padi normal, menurun pada saat suplai berlimpah yaitu pada panen raya, dan meningkat pada saat suplai terbatas yaitu pada masa paceklik. Musim panen raya padi di Indonesia sekitar bulan Mei dan Maret, sedangkan musim paceklik sekitar bulan Januari dan Februari. Harga rata-rata beras secara nasional menurut data BPS pada Januari 2016 naik 0,84% jika dibandingkan dengan Desember 2015 dan naik 8,4% jika dibandingkan dengan harga bulan Januari 2015. Harga beras dunia dapat diwakili oleh harga beras di Thailand dan Vietnam sebagai negara yang mendominasi ekspor beras. Harga beras dunia pada Januari 2016 dibandingkan Desember 2015 mengalami peningkatan sebesar 3,45% untuk beras Thailand. Jadi kesimpulannya yaitu beras menjadi bahan pangan pokok yang esensial bagi penduduk di Asia Tenggara. Oleh sebab itu, impor beras masih dilakukan oleh negara-negara Asia Tenggara untuk menjaga stok pangannya. Meskipun statusnya sebagai negara pengekspor beras, laju pertumbuhan impor beras negara-negara Asia Tenggara mencapai 14,08% dan dengan kontribusi konsumsi beras mencapai lebih dari 22% terhadap konsumsi beras dunia. Pemerintah memiliki kepentingan terhadap penguatan ketahanan pangan di masing-masing negara dengan mengintervensi pasar padi dan beras melalui kebijakan perdagangan internasional, baik berupa larangan ekspor maupun lisensi dan kebijakan stabilisasi harga beras domestik. Sekian, terima kasih.